yang kami hormati, sebelum kami membuka secara resmi musrenbang KPK Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, perlu kami sampaikan selintas mengenai Kecamatan Bukit Tusam sebagai berikut. A. Dari segi geografis, wilayah Kecamatan Bukit Tusam dengan luas 4.660 hektar berada pada ketinggian permukaan laut antara 700 sampai 1.200 meter. Dari segi wilayah administratif saat ini, Kecamatan Bukit Tusam terdiri dari 3 pemukiman dan 23 desa serta 72 dusun yang ada di Kecamatan Bukit Tusam ini. Kecamatan Bukit Tusam berbatasan di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bamber, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Semada, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Data demografi penduduk Kecamatan Bukit Tusam sesuai data akhir laporan kependudukan Desember 2018 berjumlah 10.464 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 4.553 jiwa dan penduduk perempuan 4.351 jiwa dengan jumlah kakak sebanyak 2.524 kakak. Data luas bidang pertanian, luas lahan kurang lebih 4.032 hektar yang terdiri dari luas sawah 826 hektar, pertanian bukan sawah 3.075 hektar dan bukan pertanian 1.130 hektar. Hadirin yang kami hormati, potensi unggulan yang berasal dari sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kecamatan Bukit Tusam dapat dipetakan sebagai berikut. 1. Berupa tanaman pangan terutama padi, berupa tanaman hortikultura, jagung, coklat, aren. Oke, dengar tak pidato Presiden? Apa pidato Presiden? Aceh paling banyak uang dari paling miskin di seluruh Indonesia Aceh. Betul. Itu kepada gubernur, jangan kalian main. Disampaikan Presiden di hadapan gubernur. Coba rekan-rekan saya sini, ada enggak? Coba ini ada namanya Pak Kapolsek, pasti ada dengar informasi itu. Jadi pendamping yang ada ini kemarin kan sudah kita sama dengan Kepala DPM Kampung Provinsi yang hadir Sekda Kor. Tolong laporkan Pak Sekda ketika mereka ini makan gaji buta. Ini kan belum saya panggil Pak Camat. Lebar dan buah ini ama-ama kumen ya. Dikara informasi mulai mulai tuduh pakai dengan provinsi. Tolong Pak Sekda ini kami ini begini. Tapi gitu buat satu dinamping 4 semuanya. Coba lihat judul sudah lari dengan apa yang diusulkan. Judulnya sudah lari. SDM dan meningkatkan pasar. Tetapi satu pun tak akan meningkatkan SDM dan meningkatkan kemiskinan. Artinya pendamping tidak bisa. Ya Pak Kamat, jangan ceket. Pak Penghulu jangan ceket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Anggota DPRD yang Wakil Ketua hari ini dan Bapak Kasih Surya, Bapak Sofian dan Bapak Supri yang langsung menampingi kita dalam agenda musrenbang. Saudara hadirin yang berbahagia, dari rangkaian pembukaan dan telah disampaikan Bapak Camat kepada kami tadi dengan jumlah wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kakak. Bapak Penghulu tolong dialog dengan Kepala Dinas, terutama dari Dinas Sosial. Ada Pak Dinas Sosial yang Kabit. Pasti Bu Kabit ini menguasai berapa angka kemiskinan yang hari ini terjadi di Kecamatan Bukit Tusam. Berapa data BDP yang harus dirombak
karena target RPJ bupati masuk ke Kabupaten Aceh Tenggara ini angka kemiskinan yang dia dapat 11%. Targetnya dalam RPJM harus 12%. Tahun kedua bisa dia laksanakan 15% tingkat. Tahun ketiga bisa kita menjadi 13,48%. 13,43%. Berarti target 31% ya Bu Kabin. Ketika pemilu ini tidak aktif nanti melihat angka kemiskinan, tidak akan kapanpun kualitas SDM bisa bagus, tidak kapanpun pasar murid. Ini objek wisata nomor rencana tentang perpanjangan arah potensi. Jadi jangan sempat nanti pergub itu tidak dilaksanakan pemilu, tidak dikirim mahasiswa desa untuk meningkatkan kualitas SDM. Ini sebetulnya jujur, ya Pak Camat. Jujur hari ini Pak Sukri, Pak Edor, tapi muncul gerak Camat. Jujur tidak nyambung dengan apa yang kita usulkan sesuai dengan ini. Harapan kami ini tidak masalah, namanya juga bermasalah. Di mana kekeliruan itu yang akan kita rumuskan nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami paham pada musrenbang tahun lalu ketika diusulkan kelompok peternakan, hari ini juga kelompok peternakan tidak ada. Ini semuanya lebih banyak sumber APBN dan sumber APBN. Pak Dewan sudah hadir sama kita jalan di sini. Tidak ada kita usulkan bagaimana caranya yang di kantong Pak Dewan itu dikeluarkan untuk kelompok-kelompok kita yang ada. Ini nanti dengan kehadiran Pak Dewan ini kita upayakan dikeluarkan. Kan setuju Pak Dewan? Tentang wajah kalau berdoa mudah-mudahan ini bisa ditangani sehingga air sungai itu tidak liar. Ketika tidak liar, bagian produksi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Saya yakin di akhir masa jabatan sebelum akhir tahun 2020 Bu kami usahakan sampai ke 12%. Tidak boleh lebih 12%. Karena target nasional 12%, nekat bupati 12%. Target nasional 12%, bupati pun buatnya 12%. Itu yang tertuang di dalam RPJM. Dan hari ini sudah 13,43%. Tinggal 10%. Kalau kita buat 10%, kenapa? Tidak cocok, dia cocok sama ini dokumen ini. Jika Giara cuma miskin, Giara arah tenaga kerja turun, jumlah turun. Sebenarnya pada Aceh 8%. Jadi biasanya ibu rumah tangga yang bekerja di rumah tangga diambil dari rumah daerah. Tetap kita jaga 12% supaya ada tenaga kita yang mau bekerja di daerah kita dengan penghasilan sesuai dengan standar tersebut. Ini yang kami harapkan dari musrenbang ini. Dan kami yakin dalam agenda ini nantinya Bapak Dewan yang hadir di sini untuk tahun 2021 semudah-mudahan keputusan ini terhindar dari angka kemiskinan dan tidak ada lagi masyarakat yang mengemis. Rumah pun tidak ada. Ya Bu, tapi ada dari Perkir, Perkir juga ada ini tentang perumahan. Demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan begitu sangat dengan sedemikian mantap. Ada wilayah yang dekat gunung, ada wilayah yang dekat Kali Alas, ada juga wilayah yang dekat dengan orang Batak. Jadi ini kecamatan apa nih Pak Seda? Kecamatan Multi Muci. Jadi masyarakat yang tinggal di Bukit Usang ini pun kalau hobinya ke kiri pun dekat, hobinya ke kanan kedua. Air bela di Bukit Usang. Sesuai dengan arahan Pak Sekda tadi, melihat dari 46 usulan yang ada di tangan kami sekarang, ente tak kawal petkol pindah. Yang perlu sekarang ini seperti yang kita lakukan dalam lagu Indonesia Raya tadi. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Di situ ada fisik dan mental. Bangunlah badannya berarti fisik, bangunlah jiwanya berarti mental.
Mental Bukit Tusam ini juga sudah mental sabu. 23 desa semua ada, semua ada. Apa ya nih tokoh-tokohnya? Apakah ini tidak kita hentikan? Apakah ini tidak kita bina? Alangkah baiknya di sini ada dibuat pembinaan mental spiritual anak muda. Diusulkan ke Danaya Semiliar, dibuat nanti di mana. Nah, ada pos-pos tersendiri. Seperti tadi di laporan Pak Camat ada air terjun. Di sini tidak ada pengusulannya. Air terjun ini dari Pak Camat usulkan terus 10 miliar. Biar ada nanti dinas pariwisata kerjaannya di Bukit Tusam. Ngapain takut uang negara bayar? Dan satu yang kalian tidak usah ragu. Jadi inilah Pak Camat, ini kita revisi lagi. Ini sudah bagus, tinggal ditambah. Di kecamatan lain ratusan Pak Camat, ratusan usulan. Kita jangan berpikir dulu tahun ini. Skala prioritas yang akan harus kita kerjakan tahun ini. Kemudian kan ada prioritas berikutnya nanti. Nah, uang itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ulang sitok-sitok pasal melak bahan karak ini itu ngobot kena tadi. Bahan ada, bahan perpuk, habis. Bahan ada, bahan perpuk, habis. Akhirnya masih tok pen tadi mendir masyarakat dia. Anda miris kita miris sudah. Kalau baik, ngomongin kau penangkau di atas dari berden. Kita paling di kambing sekandang kalau kita takut. Kalau ibu kita pek takut dari dapat. Sekali nekat ada menjadi. Itu makanya kepala desaku Bukit Tusam khususnya, aku tegaskan hati-hati. Kadang-kadang pimpinan lain. Tetap kan orang besar, tetap bahasa anak baik tak perbukai. Si sebaik kena kalau, si habis sending kalau. Ini hati-hati Pak Kepala Desa. Ini kan sudah terukur. Di baliho kalian itu sudah terukur. Ender sekian. Salah-salah ini menggunakan. Ujung-ujungnya bagi biar kita oleh kesejahteraan. Masyarakat ini beda sejahtera, ini bagas. Sayang bagi. Jadi apa yang menjadi ketentuan musyawarah? Ini kan berawal dari musyawarah semua dananya. Orang desa sudah menetapkan bahwa dana Anda bahani untuk sumur bor. Sumur bor yang dibuat. Jangan ngebor sumur lain. Sehingga baliho yang kita kerjakan di desa itu bukan hanya seremonial, memang benar. Yang kita pergunakan untuk pembinaan pemuda sekian. Yang kita gunakan untuk pembinaan agama sekian, yang kita gunakan untuk bisnis sekian, sehingga ke depan tidak ada masyarakat itu yang kerjanya hanya mengadukan penghulunya aja. Lo ada bukti begini? Tadi sudah disinggung dengan pendamping desa. Mungkin ini kami semua pendamping desa mohon maaf kepada Pak Seda dan Pak Dewan kami yang terhormat, karena ini kami hanya miskomunikasi dengan Pak Camat saja. Sebenarnya usulan desa itu sudah lengkap semua di waktu musyawarah. Karena kami disuruh direkap hanya beroncong dengan aspal, makanya kami rekap itu Pak. Itu saja. Jadi sebagai pertanyaan kami, apa yang disampaikan Bapak Dewan kami yang terhormat Bapak Brian, bahwa di tahun 2015 kita selalu musrembang di Rikitpur Pak. Di situ kami usulkan pupuk kurang dari tahun 2015, sekarang 2020 masih kurang juga. Ini tolonglah Pak Dewanku, jangan Bapak pun hanya duduk di kantor, sekali-sekali tolong turun ke lapangan, jangan hanya riset saja Pak, biar tahu Bapak pun. Dan yang kedua masalah penjualan pupuk Pak. Penjualan pupuk ini kami hampir sama dengan non subsidi membeli Pak. Bapak pertanian ada nggak? Tolong Pak, waktu pencairan pupuk datang Bapak ke toko, nggak usah kami bilang tokonya Pak. Saya rasa kami hanya membeli 105.000 masyarakat Pak. Kenapa sampai 18 ada yang 200 Pak dijual? Ini tolong Pak Dewan pun dikawal Pak. Jangan nasi sidang aja kerja kalian di sana. Sekian Pak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin memang saya tantang juga, semoga waktunya saya tantang Pak Camanda. Bahkan saya sampaikan, saya sebenarnya sudah jemu masalah muslimbang kecamatan. Karena dari tahun-tahun kemarin, saya baru 2 kali periode Pak.
tetap saya memberikan misalnya argumentasi sehingga usulan tersebut tidak ada nampak sampai sekarang Pak. Ini bukan melemahkan silih saya. Silih saya ini pernah menjadi dulu kami usulkan jalan dari pusat Turindo tembus ke Amalia ke daerah orang yang sebelah. Itu yang dibutuhkan beberapa desa Pak. Kami tetap menandatangani. Ternyata sampai sekarang belum terwujud. Mungkin terlalu kecil mungkin silih saya ini. Kebetulan ada yang badannya besar di saya ya. Untuk tahun ini satu cek kiri aja terasa kau semua anggota dewan yang lain. Alhamdulillah untuk tahun ini mungkin apa-apa yang kami usulkan dapat terwujud Pak. Nah ini harapan kami. Tadi yang saya garis bawahi masalah istilahnya kesejahteraan yaitu masyarakat. Jelas memang kita ini semua ada kelemahan. Semua saya akui, bukan kepala desa pun bersih Pak, dia pun ada kelemahannya. Marilah kita sama-sama mengandung tangan untuk merubah misalnya untuk ke depan. Saya tinggal memang tidak lama lagi Pak masa jabatan saya. Mudah-mudahan di akhir jabatan saya nanti ya saya upayakanlah nampak saya pun bekas saya yaitu memimpin di desa Rekipur 2 ini. Salah satu di antaranya tadi yang saya garis bawahi masalah rumah tidak layak dihuni. Ini sangat menyentuh Pak. Rupanya di Muslim Bank Kecamatan boleh diusulkan begitu banyak misalnya dana yang dikucurkan. Ini yang sangat penting Pak. Tetapi ini usulan saya. Kalau memang kepala desa yang menentukan bagaimana kriteria daripada keluarga tersebut supaya dia dapat bantuan, tidak kapanpun bisa aman Pak. Ini tolong kami kepala desa. Langsung ada timnya dari kabupaten didampingi oleh kepala desa. Cek langsung ke lapangan satu persatu. Itu baru kami pun aman Pak Enak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mukadimah yang kami hormati peserta di Kecamatan Bukit Besar semuanya. Jadi di sini Pak, terutama saya tunjukkan kepada Bapak Sekda selaku utusan kepala daerah bahwa kalau bisa Pak di daerah Kecamatan Bukit Besar ini ada sejarah yang besar, yaitu Benteng Kuntulngat. Jadi kami minta kepada Bapak bahwa buatlah monumen atau tugu Benteng Kuntulngat tersebut yang terletak di daerah desa Kuntulngat Pagar dan Tualang Baru ke depannya. Dan keduanya usulan kami, di setiap kecamatan ada pasar tradisional. Tetapi khusus di Kecamatan Bukit Besar itu pasar tradisional tidak ada. Jadi ini juga sebagai bahan pemikiran kita masyarakat Bukit Besar dan anggota dewan. Ini bagaimana nanti akan kita usulkan di mana letaknya kita buat. Inilah salah satunya untuk mesejahterakan masyarakat, dapat ekonomi membantu ekonomi masyarakat tersebut. Nah, masalah pupuk bersubsidi Bapak Ibu yang para hadir di sini, pupuk bersubsidi memang kita dari pusat itu untuk 1 tahun hanya 5.400 ton. Itu yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, untuk penebarannya ini sekarang ini sistemnya sudah berubah. Kalau dulu sistem penjualan pupuk itu secara terbuka, tetapi untuk di 2020 ini sistem pembelian pupuk bersubsidi dengan cara tertutup. Istilahnya bukan tertutup ada permainan dengan pemerintah ataupun dinas pertanian, tidak Pak ya. Nah, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di sekarang sudah ada aturannya, itu harus masuk ke dalam anggota kelompok tani. Itu syarat utama. Yang kedua, karena sekarang untuk penebusan pupuk, para distributor harus menggunakan ERDKK. Nah, ERDKK ini tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Sekda, di luar dari ERDKK kita luas bisa sesuai dengan kenyataan. Tetapi yang masuk ke
ERDKK, setiap seorang petani hanya bisa memasukkan luas lahannya 2 hektar semua komoditi. Nah, sekarang ini kami Dinas Pertanian terkait kebetulan itu sekarang untuk pembuatan ERDKK Bapak dan Ibu itu dibebankan di bidang penyuluhan. Nah, sekarang ini kami berusaha masih menginput ERDKK petani yang ada. Jadi kami setiap tanggal 20 sampai tanggal 25 setiap bulan kami menginput itu untuk bisa menguploadnya ke data online. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk pembuatan ERDKK di 2020 memang belum 100%. Contoh yang kemarin penebusan untuk distributor di Januari Februari itu untuk Kecamatan Bukit Tusam hanya baru beberapa yang datanya masuk. Ya itulah ini yang kita pakai walaupun belum diterima OPD, nanti camat ini kita harapkan inilah yang dibungkus ya Pak Camat ini nanti dibungkus kan? Ini jangan online, ini seluruh masyarakat. Ini enggak di sini ada masalah dinas kebudayaan pariwisata lengkap bilang di sini. Apalagi saya lengkap enggak. Jadi kami harapkan nanti Bapak ini balik Pak Nuri. Jadi seperti kita jadi ini kan begini berbicara masalah buku apa kita kami harapkan kepada dinas penyuluhan dan pertanian kita ngomong dengan masyarakat dengan kepala desa ini jangan main-main. Kalau lah boleh di backup lewat talinya, kalau manusia janjinya bicara jangan main-main. Apalagi kami dengan berbicara UPD ini langsung berhadapan dengan masyarakat dengan orang DPR. Nanti jangan main. Ini masalah EKK apa masa ditanya tadi persoalan pokok ini masalah EKK ini udah basi. Kalau kita berbicara soal EKK itu jangan basi. Itu permainan saja. Kita udah cukup ngerti. Nanti saya tanya ibu aja berapa jumlah kios saja ketika ibu udah tahu. Kios biasa dikatakan berapa kecamatan yang mana ibu nanti tidak tahu. Apalagi nanti saya tanya PPL di desa itu apa kerjanya? Hanya bawa surat aja di kepala desa. PPL supaya keluar uang. Begitu semuanya itu. Kesehatan apa ini, KB, semuanya itu begitu. Jadi yang lembab ini adalah kepala desa. Kita OPD ini hanya merintahkan sampai di kampung, nggak diteken orang nih, bebannya sama dia. Besok ada dapat gaji, apalagi dia ada menyentuh keluarga di situ. Jadi ini kita jangan bermain-main dengan ini masalahnya bukan main-main, masalah hajat orang banyak, hiburan masyarakat.